Nabi Muhammad itu nabi, wajar beliau wafat, wajar beliau mati gitu ya, karena nabi, manusia kayak kita. Bagaimana dengan Isa? Dia juga nabi tapi nggak mati. Ini jelas gak wajar. Jangan-jangan Isa bukan manusia biasa. Nah, yang kagak wajar itu bang ya, Tuhan yang mati gitu. Kagak wajar Tuhan mati bang. Dia bangkit kembali, dia bangkit. Setelah mati dia bangkit lagi terserah, tapi nggak wajar juga dia mati, nggak wajar. Oke, mari kita belajar tentang entitas yang tidak bisa mati. Jangan menjadi katak dalam tempurung, tapi perluas ilmu kita. Jika sering main game dan nonton film, kita bisa temukan bahwa tidak bisa mati itu ternyata ada banyak macamnya. Pertama, yang beneran tidak bisa mati. Ini seperti pemain game yang aktifkan kode curang. Ditusuk, ditembak, karakternya tidak mati. Kedua, ada karakter yang sebenarnya bisa mati. Tapi karena menggunakan cara, alat, atau makan benda tertentu, akhirnya dia tidak mati. Contohnya Nicholas Flamel dan Voldemort di film Harry Potter. Nicholas Flamel menggunakan batu bertuah agar tetap hidup. Ketika batu ini hancur, maka dia mati. Voldemort membagi nyawanya menjadi 7. Sehingga harus mati 7 kali, baru dapat dikatakan mati permanen. Contoh lain, Kera Sakti yang memakan buah panjang umur dan obat dewa, membuatnya jadi tidak bisa mati. Ketiga, tidak bisa mati karena tua atau sakit, tapi bisa mati karena syarat tertentu. Contoh umumnya misalnya Wonder Woman, Superman, Eternals. Mereka entitas yang sangat kuat dan bisa hidup ribuan tahun. Tetapi jika berkelahi dengan musuh, mereka tetap bisa kehilangan nyawa jika kalah. Contoh lebih khusus dalam kisah Marvel Thor, ada tokoh Gorr the God Butcher, yang artinya Gorr sang pemusnah dewa. Jadi, dewa-dewa ini adalah entitas yang beneran tidak bisa mati seperti nomor 1. Tidak menua, tidak sakit. Tapi Gorr memiliki pedang yang sangat hebat yang dapat mengambil nyawa mereka. Keempat, ini contoh umum hampir di semua game selain XCOM. Pemain jika mati akan respawn atau hidup lagi. Tidak mati permanen. Jadi sekarang kita punya 4 kategori, tidak bisa mati, alias kekal. Benar-benar tidak bisa mati. Tidak bisa mati dengan bantuan, tidak bisa mati kalau tidak diserang, dan mati tapi hidup lagi. Sekarang kita lihat hubungannya. Kategori pertama adalah pemahaman yang paling umum kita kenal. Beberapa agama mengaku memiliki Tuhan seperti ini. Tapi sayangnya, kita tidak bisa uji Tuhan yang seperti ini. Bagaimana tahu kalau benar-benar tidak bisa mati? Mungkin saja bisa mati, tapi belum ada yang mencoba mengambil nyawanya, seperti di kategori ketiga. Untuk kategori kedua, termasuk yang paling lemah. Hampir tidak ada yang menuhankan karakter ini. Termasuk Hercules yang setengah dewa berubah menjadi dewa penuh seperti kategori ketiga. Tapi derajatnya tetap beda dengan Zeus. Kategori ketiga, paling umum dalam agama-agama kuno yang politeis. Mereka percaya Tuhannya bahkan berperang hingga ada yang mati. Atau kehilangan sifat dewanya dulu baru mati. Tapi tidak ada yang benar-benar dalam kategori pertama. Kategori keempat, termasuk paling unik. Ada dewa Osiris yang sudah mati tapi dibangkitkan lagi atas keinginan istrinya Isis dan atas kekuatan sihir Nephthys. Bangkitnya pun tidak sempurna. Ada bagian yang hilang. Setelah anaknya yang dinamakan Horus dikandung, akhirnya Osiris mati lagi. Dan contoh kedua adalah Yesus. Dia tahu akan mati dan bangkit lagi. Dia telah membuktikan bahwa dia bukan kategori pertama yang misteri, bukan juga kategori ketiga. Walau banyak Muslim yang mengira Yesus berada di kategori kedua. Ini benar untuk Isa, yang merupakan ciptaan tapi belum mati sampai sekarang. Nanti ditunggu saat hari akhir telah tiba, orang-orang dibangkitkan dari kematian, barulah Isa mati. Makanya kalau ada polemikus Muslim yang menyamakan Yesus dan Hercules, salah satunya karena ini. Mereka di kategori kedua. Tapi dalam ayat-ayat Alkitab menuliskan bahwa Yesus tidak diciptakan. Sehingga, Yesus memang unik sendiri di kategori keempat. Mungkin ada yang berpikir, "Hei, Apel mencampur adukan mitos fiksi dan kenyataan." Ya, memang benar.
Secara tanda kutip kenyataan, Tuhan tidak mati karena bertempur. Tapi saya tetap bawa filosofi ini karena Tuhan tetap bisa, tanda kutip, mati. Dengan cara yang berbeda. Tuhan di dunia ini ada banyak, tidak hanya satu saja. Tapi satu persatu, Tuhan-Tuhan ini mati. Baal, Beelzebul, dewa-dewa Yunani kuno, Mesir kuno, Norse. Mereka tidak lagi dipercaya. Mereka menjadi sejarah, menjadi mitos. Tuhan ini mati, tidak ada lagi pengikutnya. Jadi setelah mengetahui beberapa status kekekalan atau tidak bisa mati, saya harap pikiran kita lebih terbuka, tidak memandang kekekalan abadi seperti hitam dan putih. Mendengar pertanyaan Tuhan kok mati, tidaklah menjadi pertanyaan yang aneh. Yesus benar mati, tetapi dia kekal karena bangkit lagi. Kebangkitannya adalah tanda bahwa kematian tidak bisa menguasainya.